Eh, saya terakhir komunikasi dengan Doktif itu dia telepon saya ya. Agak lama itu kemarin tanggal 25. Tanggal 25 kemarin dia ngobrol bahwa laporan polisinya yang di Polda Metro Jaya dan juga di Polres itu tetap jalan ya, dan belum ada pertemuan dari pihak atau perwakilan dari orang-orang yang dilaporkan oleh pihak Doktif. Yang pasti dengan adanya isu ya Doktif saat ini menjadi tersangka itu tidak membuat nyalinya Doktif itu menjadi ciut, atau tidak membuat Doktif menjadi stop untuk membela masyarakat terkait dengan dunia perskincarean. Itu yang kemarin disampaikan kepada saya, Mas Sunan. Saya nggak akan bisa dibungkam ya, mau saya tersangka, mau ada yang datang nawarin duit, saya tidak mau, Mas Sunan. Saya cuma mau mereka betul-betul bisa memberikan skincare yang terbaik buat masyarakat. Artinya jangan sampai merugikan, apalagi mengakibatkan adanya korban dari penggunaan skincare mereka itu. Nah, itu kemarin yang disampaikan dokter kepada saya. Jadi dia terus ya, statusnya dia atau uang dari pihak para mafia skincare pun tidak akan bisa menghentikan langkahnya untuk terus berada di sisi masyarakat, untuk terus ya mengawal para pelaku-pelaku yang cenderung memperkaya diri sendiri tapi tidak memikirkan masyarakat ya, berakibat mungkin terganggu kesehatannya dikarenakan skincare mereka. Dan itu yang membuat saya, wah Mbak ini ternyata tidak istilahnya tidak ada motivasi kayak dia review terus mau minta duit apa segala, enggak. Ternyata dia betul-betul, Mas Sunan, saya nggak ada damai loh Mas, termasuk dengan orang yang atau gerombolan SS ya, itu saya tidak akan mau damai. Bantu saya Mas Sunan ya untuk monitor kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Siap Mbak, saya bilang. Memang itu satu hal dan gambaran yang sangat tidak pantas ketika Doktif ya di satu tempat didatangi oleh beberapa orang, memaki-maki, menuding-nuding, bahkan menghalangi Doktif untuk meninggalkan tempat tersebut, bahkan menghalangi untuk Doktif naik mobil, bahkan supirnya pun juga dihalang-halangi. Bahkan yang sangat fatal saya lihat, yang udah kayak udah kayak jagoan banget deh saya bilang ya, suaminya terlapor itu tergambar seolah-olah ingin melakukan sesuatu gitu loh ya, sesuatu dalam arti kata negatif, kekerasan terhadap Doktif, sehingga tergambar juga di video yang sudah viral itu, bisa diakses di mana-mana di YouTube. Sampai si terlapor pun juga menahan agar terduga suaminya ini tidak melakukan kekerasan terhadap Doktif. Nah ini kan betul-betul luar biasa. Apa mereka merasa banyak uang atau kenal dengan jenderal-jenderal, mungkin bintang 1, bintang 2, bintang 3, mungkin bintang 7, sehingga mereka bisa berlaku seperti itu ya, berlaku seperti yang kalau kayak zaman sekarang lagi rame itu kayak seperti ormas datang rame-rame ngegeruduk Doktif kan gitu ya Bang ya. Jadi jujur saya sangat mendukung Doktif, dan Doktif juga minta Mas Sunan bantu monitoring kasusnya ini agar supaya gerombolan-gerombolan yang berlaku ya seperti tidak tersentuh oleh hukum itu dapat diproses secara hukum, dapat ditahan ya sampai nanti ada putusan tentunya di pengadilan. Artinya Doktif sendiri tidak cute ya dengan status yang digadang-gadang. Ini salah satu yang membuat saya salut tentunya. Memang pada saat itu
Bang Nasrullah sudah bilang ke saya, ya mbakmu itu nyalinya ya begitu deh katanya, nggak ada takutnya. Tapi tidak ada takutnya itu kan karena ada alasannya, yaitu berada di sisi masyarakat, berada di sisi para pengguna skincare. Jangan sampai mereka menjadi korban, dirugikan secara kesehatannya, kulitnya. Gitu. Karena memang pada saat RDP saat itu, saya dengan Bang Nahak di Komisi 6 DPR RI, Doktif membawa memang ada dari beberapa daerah yang menjadi korban akibat daripada produk-produk skincare tersebut. Gitu loh. Jadi dia tetap pada prinsipnya, Mas Unan aku terus loh. Aku nggak iso dibungkam gitu. Mau dengan status tersangka, mau dengan ada yang mungkin nawarin duit sekian, aku nggak bisa mas. Aku terus maju gitu dengan bahasa ininya kan. Gitu. Nah, itu yang laporan di Polda sendiri perkembangan seperti apa, Bang? Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, saya juga sudah berkomunikasi ya dengan pimpinan di Direktorat Kriminal Umum bahwa ini prosesnya jalan. Tapi memang kemarin komandan juga memohon waktu ya kepada pelapor dalam hal ini Doktif, karena kan banyak orang yang diperiksa. Banyak orang yang diperiksa, para saksi-saksinya, lalu juga mengatur jadwalnya. Tapi pada prinsipnya proses hukumnya jalan. Dan saya tentunya saya dan Bang Nahak melihat secara kasat mata ini sudah terjadi satu peristiwa dari kejadian tersebut, beberapa dugaan pelanggaran pidana. Ya. Gitu. Oke. Nah, terkait yang soal yang di Polsek atau Polres Jakarta Utara yang penggerudukan itu, mungkin ada perkembangan yang Di timur ya? Iya, timur. Ya itu tetap sama, disampaikan berjalan. Jadi tidak ada kendala sampai dengan saat ini. Tapi memang proses proses hukum, proses penyidikannya memang ya harus kita ikuti lah tahapan-tahapan. Ya, jadi mau saya tambahkan sedikit ya, bahwa dalam proses hukum udah pasti setiap orang yang mungkin dilaporkan dan mungkin sebagai korban, pastikan ada tingkatan-tingkatan tahapan-tahapannya. Kita ini harus berbicara terkait dengan, ini kan kita harus mendukung si Doktif dalam artian dia kan memperjuangkan supaya yang namanya skincare yang beredar di masyarakat ini jangan sampai skincare yang memang memiliki zat-zat yang berbahaya. Sebenarnya di sebuah ruang dokter itu kan kita harus dukung itu, karena pengguna skincare di Indonesia itu kan jutaan, bahkan puluhan juta. Nah, kalau skincare yang beredar kalau ada bahan-bahan berbahaya, kan buat masyarakat juga sangat dirugikan. Makanya beliau berjuang, sampai kapanpun saya akan tetap berjuang, saya akan berpihak dan saya akan berada di sisi masyarakat. Saya dan Bang Sunong pun sama, dan dulu kan kita sampaikan bahwa kami akan berada di sisi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak daripada pemakai yang namanya skincare tersebut. Kalau memang mereka mengalami masalah-masalah kulit dan lain sebagainya karena menggunakan skincare yang memang ada dugaan palsu atau menggunakan barang-barang berbahaya, biarkan kami perjuangkan lewat badan yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, itu sebenarnya positif. Teman wartawan juga harusnya menyiarkan sesuatu yang benar, karena kita berada di sisi pengguna, di sisi masyarakat. Ya, kalau mau ada mafia skincare ada kok, ya kan? Itulah kenapa kalau orang memperjuangkan sesuatu yang benar kayak Doktif, makanya dilaporkan di mana-mana supaya dibungkam. Tapi karena dia berani, dia lawan terus, nggak apa-apa. Ya, cukup ya. Oke, Bang, terkait Dokter Oki, Bang, jangan berdiri dulu. Dokter kenapa? Perkembangannya. Nggak ada perkembangan.